Yang pertama kan dengan angkatannya Jati. Awal kedekatannya itu berawal dari mana, Mas? Dari perburuan. Sebetulnya saya dari Jakarta itu udah kenal dengan Garuda atau siapa tuh namanya itu. Dulu dia tertangkap karena dia menjual bukunya Pram di Jogja. Terus saya karena di perburuan, kenal-kenal dengan perburuan, terus diajak untuk ikut diskusi-diskusi di dekatnya Blok M. Siapa namanya, Garuda atau siapa, Hakim Nusantara atau apa gitu loh namanya, saya lupa namanya. Nah dari situ terus kenal dengan beberapa teman, apalagi ketika kasus pendudukan di Ponegoro itu, maka semakin banyak kenal dengan teman-teman di Jakarta. Maka ketika saya datang ke Surabaya, beberapa teman langsung mengontak ada teman yang datang. Nah, yang datang pertama itu bangsanya Jati, segala macam. Setelah Jati baru si Andi Ambon dan sebagainya. Tukul, ya. Tukul saya nggak pernah ketemu dengan Tukul, karena Tukul kan di Solo. Terus termasuk di Keterlibatan Romo di beberapa tahun terakhir dengan kawan-kawan PRD, apa yang menginspirasi Romo? Saya sebetulnya dengan teman-teman PRD itu senangnya karena mereka konsisten untuk pembelaan kaum miskin. Dan saya melihat bahwa teman-teman PRD itu maaf bukan menghina, tapi teman-teman PRD itu banyak yang miskin dan dia membela kaum miskin tanpa pamrih. Jadi itu yang buat saya salut, artinya nggak menjual gitu kan, banyak orang yang menjual kaum miskin dengan proposal sehingga memperkaya diri. Nah saya salut dengan teman-teman PRD karena konsisten dengan perjuangannya tanpa berusaha untuk menjual kaum miskin untuk kepentingan pribadi. Meskipun sekarang banyak yang bergeser yaitu pilihan. Tetapi yang ada bagi saya ya pada umumnya teman-teman PRD itu kan bukan orang kaya, tetapi dia tidak mau memanfaatkan kaum miskin ini untuk memperkaya diri. Padahal banyak orang yang memperkaya diri dari kaum miskin ini dengan menjual proposal dan sebagainya. Maka ketika pendampingan anak jalanan pun ada orang mengaku punya 2.000 anak jalanan. Ini kan banyak orang. Sampai saya terheran, saya 20 anak jalanan sudah nggak bisa mengatasi, mereka 2.000. Tetapi di mana anak jalanannya ya mereka mengatakan tersebar dari misalnya dari Tugu Pahlawan sampai Wonokromo, ya iso ae gampang. Kalau ini pendapat Romo soal Indonesia sekarang ini seperti apa? Apakah yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa Soekarno segala macam di pembukaan undang-undang pun, apakah saat itu sudah sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa atau tidak, menurut Romo? Saya melihat bahwa Indonesia sekarang ini sudah menjadi Indonesia yang oportunis, di mana orang hanya mengejar kekayaan pribadi. Maka tidak jarang kita melihat para tokoh itu kutu loncat dari sini, loncat ke sana, hanya untuk memperkaya diri, oportunis, mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tetapi tidak konsisten di dalam perjuangan. Kalau kita berhadapan dengan orang oportunis, pasti kita nggak akan bisa mengatakan Indonesia itu merdeka. Nggak bisa punya semangat seperti zamannya Soekarno. Kalau kita bandingkan ya, para tokoh zaman dulu misalnya Hatta, Soekarno, Tan Malaka, itu bukan orang kaya-kaya semua, miskin semua. Tapi sekarang jadi presiden sebentar aja kekayaannya sudah berlipat, dan setiap tahun berlipat kekayaan presiden. Bagaimana ini mau dikatakan mau perjuangan untuk rakyat ya? Maka harus kalau memang Indonesia itu mau